Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin membuat video pembelajaran tentang belajar online ya, ada pertanyaan yang masuk oleh Instagram. Saya bacakan saja. Kalau saya habis ngajar materi pasti saya kasih latihan buat mengukur kemampuan anak, apakah menyerap atau menerima materi atau enggak. Nah, kalau belajar online, ngasih atau menerangkan materinya gimana cikgu? Lewat aplikasi Zoom misalnya. Timbul masalah lagi. Anak SD nggak punya HP sendiri, HP ortunya, dan ortunya bisa jadi masih ada yang pergi kerja keluar rumah, kan ribet lagi jadinya. Jadi intinya bagaimana caranya mengasih materi secara online gitu ya. Nah, di sini dia menunjukkan aplikasi Zoom. Memang kalau usia SD itu kalau buat aplikasi Zoom kayaknya masih agak sulit ya, kecuali memang didukung sama orang tuanya. Saya pribadi pun merecord video ini menggunakan aplikasi Zoom. Sebenarnya bagus sih aplikasi Zoom tuh, cuma kadang memang butuh spek yang tinggi dan sinyal internet yang kuat. Karena pengalaman kemarin saya juga melakukan meeting dengan pengurus BEM menggunakan aplikasi Zoom. Nah, itu untuk koneksi audionya itu agak sedikit lama karena jaringannya. Kalau jaringannya lemah itu koneksi audionya itu agak sedikit lama. Tapi kalau jaringannya bagus itu langsung terkoneksi. Nah, itu kendala kita menggunakan aplikasi Zoom. Selain harus HP-nya mendukung, sinyalnya juga harus kuat. Terus kemudian pakai apa dong? Sebenarnya untuk memberikan materi pembelajaran tuh nggak harus dengan video ya sekarang ini. Bisa saja menggunakan gambar ya, gambar atau teks atau bahkan voice note ya. Sebenarnya banyak cara kita memberikan materi kepada anak-anak. Jadi nggak harus video. Video kan memang membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar dan memakan internet yang banyak juga kalau menggunakan video. Tapi kita bisa menggunakan yang lain kok, seperti misalnya gambar. Misalnya ada gambar ilustrasi, kemudian kita jelaskan melalui voice note. Atau kalau misal voice note juga agak sedikit ribet, kita ketik aja. Jadi kita membuat penjelasan itu dengan tulisan gitu. Sambil kita belajar nulis juga. Selain video banyak sebenarnya, bisa voice note, bisa teks, bisa gambar. Jadi banyaklah yang bisa kita lakukan selain dengan video. Kalau video memang tadi saya bilang agak sedikit sulit ya. Kayak saya pun berusaha untuk menggunakan video dalam pembelajaran. Saya upload di YouTube dan anak-anak menontonnya seperti itu. Tapi memang itu agak sulit bagi misalnya guru-guru yang terkendala device-nya tidak mendukung, kayak contohnya HP-nya atau laptopnya atau internetnya kurang mendukung. Mungkin agak sedikit sulit, tapi itu semua sebenarnya cuma sekedar alat ya. Jadi alat itu kan jadi menyelesaikan masalah kan masalahnya kan penyampaian materi. Nah, itu masalahnya. Untuk alat menyelesaikan masalahnya kan itu ada banyak pilihan gitu, nggak hanya video, bisa dengan audio, bisa dengan gambar, bahkan bisa dengan teks. Jadi banyak cara. Jadi jangan kita terpaku hanya melalui video atau live, secara live itu nggak harus. Saya juga pernah menyampaikan materi dengan teks, pernah saya tulis teks bagaimana dengan bahasa yang verbal ya. Kita kayak ngomong, kita tulis aja. Tulisannya itu seperti kita menjelaskan kepada anak-anak gitu. Jadi komunikatif baik dengan bahasa yang verbal. Melalui gambar juga pernah, atau kita membuat permainan misalnya pakai quizzes. Nah, quizzes juga kan masuknya itu sebenarnya quiz, bukan penyampaian materi. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.